Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Milan merindukan sosok Sandro Tonali. Musim ini merupakan musim kedua tanpa kehadiran Sandro Tonali di AC Milan. Sejauh ini fakta telah mengungkapkan betapa besarnya lubang yang ditinggalkan oleh gelandang tersebut. Meski klub telah melalui 2 bursa transfer untuk mencari penggantinya, namun kenyataannya Milan masih kesulitan menemukan pemain yang bisa memberikan dampak yang sama seperti Tonali. Sepanjang musim lalu, lini tengah Milan menjadi titik lemah yang seringkali memprihatinkan. Kekurangan keseimbangan, konsistensi, dan kedalaman menjadi masalah utama yang saling memperburuk satu sama lain. Ketika salah satu aspek terganggu, seluruh lini tengah Milan pun kehilangan stabilitas, terutama ketika cedera menghantam dan memaksa rotasi pemain yang kurang memadai. Jika Tonali masih berada di Milan musim lalu, ia mungkin juga harus berurusan dengan masalah di luar lapangan terkait aktivitas taruhannya. Namun, terlepas dari masalah tersebut, keberadaannya sebagai pemain yang tangguh dan berdedikasi kemungkinan besar masih akan memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas lini tengah Milan. Dalam pertandingan UEFA National League antara Italia dan Prancis baru-baru ini, Tonali menunjukkan performa gemilang yang mengingatkan Milan akan sosok yang mereka rindukan. Gelandang Newcastle itu mendominasi lini tengah dengan kepercayaan diri dan kualitas yang membuatnya begitu dicintai oleh penggemar rossoneri. Kepemimpinan dan dedikasinya di lapangan adalah contoh dari semua hal yang pernah membuat AC Milan jatuh hati pada Tonali. Seperti yang dilaporkan oleh calciomercato.com, Milan saat ini tengah merenungkan ketidakhadiran Tonali, bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai figur penting di dalam dan di luar lapangan. Tonali telah menjadi titik acuan bagi tim, dan dalam kondisi Milan saat ini, kehadirannya tentu akan sangat membantu. Theo Hernandez dan Rafael Leao, dua bintang yang diharapkan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Tonali, belum mampu menunjukkan konsistensi dan kualitas yang diharapkan. Meskipun mereka memiliki momen-momen cemerlang musim lalu, penampilan mereka sejauh ini belum cukup untuk menutupi kehilangan sosok Tonali di lini tengah. Kepergian Tonali telah meninggalkan kekosongan besar dalam skuad Milan. Sebuah kekosongan yang tidak hanya terkait dengan keterampilan teknis, tetapi juga dengan rasa hormat dan dedikasi total yang dimilikinya sebagai seorang penggemar Milan sejak kecil. Penampilan Tonali di National League tadi malam menjadi pengingat yang menyakitkan akan apa yang Milan lewatkan sejak kepergiannya. Transfer AC Milan masih membingungkan dan kurang efektif. AC Milan mendatangkan 5 pemain baru di bursa transfer musim panas ini, namun sejumlah pihak menilai langkah tersebut masih belum sepenuhnya efektif. Jurnalis Sky Italia, Fabio Caressa pun turut mengomentari saga transfer Milan musim panas yang menilai bahwa bursa transfer rossoneri masih membingungkan dan terdapat kekurangan di beberapa area penting. Fabio Caressa memberikan beberapa pandangan kritis tentang bursa transfer Milan melalui kanal YouTube-nya. Meskipun tidak sepenuhnya menentang pemain yang didatangkan, ia merasa bahwa AC Milan masih kurang dalam hal konkretisasi di lini tengah dan di lini belakang. Selain itu, Caressa juga menyatakan kebingungannya terhadap strategi Milan di lini depan, terutama terkait dengan penyerang yang didatangkan. Ia menyoroti penjualan Pierre Kalulu yang menurutnya bisa menjadi penting bagi pertahanan AC Milan namun justru dijual. Caressa juga merasa bahwa Milan tidak berhasil menjual pemain yang sebenarnya ingin mereka lepaskan. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, Caressa memberikan penilaian akhir sebesar 6 untuk bursa transfer Milan. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menilai secara definitif, mengingat potensi para pemain baru yang bisa saja muncul seiring berjalannya waktu dan semakin beradaptasinya mereka dengan tim. Secara keseluruhan, kritik terhadap bursa transfer AC Milan ini mencerminkan harapan besar yang diletakkan pada klub untuk dapat bersaing di tingkat tertinggi, namun juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki untuk mencapai keseimbangan dan efektivitas yang diharapkan.
AC Milan terus bujuk Theo Hernandez agar tanda tangani perpanjangan kontrak. Menurut laporan Il Corriere dello Sport, AC Milan terus melakukan pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Theo Hernandez, mengingat kontrak pemain asal Prancis tersebut saat ini akan berakhir pada Juni 2026. Untuk menyetujui bertahan di San Siro, edisi cetak Il Corriere dello Sport melaporkan jika Theo meminta kenaikan gaji yang cukup signifikan dari 4 juta euro per musim menjadi sekitar 8 juta euro per musimnya. Tentu saja kenaikan gaji tersebut akan menjadikannya sebagai pemain dengan gaji tertinggi di tim, mengungguli Rafael Leao yang mendapatkan 6 juta euro per musim ditambah dengan 1 juta euro sebagai bonus. Tidak hanya itu, peningkatan itu pun membuatnya jauh mengungguli gaji pemain baru Alvaro Morata yang hanya mendapatkan sekitar 5 juta euro per musimnya. Hingga saat ini seluruh proses pembicaraan dilakukan sepenuhnya oleh agen sang pemain. Sementara di sisi lain, Milan juga berharap dapat melihat peningkatan performa pemain di lapangan setelah kontroversi saat melawan Lazio. Theo Hernandez mengawali musim ini dengan buruk di San Siro, di mana dia pertama kali dikritik karena penampilannya yang buruk di Stadio Ennio Tardini saat Milan dikalahkan Parma dengan skor 2-1. Alvaro Morata yakin masih bisa bermain 4-5 tahun ke depan. Striker anyar AC Milan Alvaro Morata bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Dengan pengalamannya, dia yakin masih bisa bermain 4-5 tahun lagi. AC Milan sendiri saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, di mana mereka baru mengumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan pembuka Serie A. Rossoneri dan imbang Torino, dikalahkan Parma dan kembali imbang ketika melawan Lazio. Setelah jeda internasional, Milan dijadwalkan menjamu Venezia di San Siro pada 14 September mendatang, sebelum menghadapi Liverpool di Liga Champions dan Inter Milan di derby Serie A pertama musim ini pada 22 September. AC Milan sendiri telah kalah dalam 6 pertemuan terakhir dengan rival sekota mereka, termasuk yang terakhir pada bulan April, yang memungkinkan Nerazzurri memenangkan gelar Serie A dengan 5 pertandingan tersisa. Terkait pertandingan tersebut, Alvaro Morata mengaku sangat termotivasi untuk bermain kembali. Dia kembali menegaskan siap memberi yang terbaik bagi tim. Pemain internasional Spanyol itu bergabung dengan Milan seharga 13 juta euro dari Atletico Madrid di musim panas lalu, di mana dia menandatangani kontrak hingga 2028 dengan opsi untuk musim berikutnya. Alvaro Morata sendiri berhasil mencetak gol di pertandingan pertamanya saat melawan Torino pada pekan pertama. Namun setelah itu dia harus menepi karena mengalami cedera. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.